wabarakatuh, adik-adik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Pak. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Apakah sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pertama, selalu syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi yang mengantarkan kita dari zaman batu sampai hari ini zaman dunia online. Nah, hari ini kita bisa bertemu lagi di room Zoom. Meski pertemuan kita tak seperti biasanya di sekolah, tetapi kita tetap bisa berjumpa walau hanya lewat layar elektronik. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah menyempatkan untuk bergabung di room Zoom ini untuk melanjutkan proses konseling kelompok kita hari ini. Oke adik, sebelum kita memulai kegiatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Saya akan memimpin untuk doanya. Ya, doa dimulai. Ya, selesai. Baik, pertemuan hari ini kita akan melanjutkan konseling kelompok minggu lalu. Baik, Bapak ingin tahu apakah adik-adik masih mengingat pembahasan pertemuan kita sebelumnya? Oke, siapa yang tahu apa itu konseling kelompok? Ayo nak, siapa yang tahu? Kok diam sih? Udah lupa ya? Saya Pak. Iya. Oke nak, Isna, apa itu konseling kelompok? Nah, jadi konseling kelompok itu yaitu kegiatan proses pemberian bantuan pada peserta didik dengan cara berkelompok. Oke, nah Isna bagus. Siapa lagi yang bisa menjelaskan pada kita apa itu konseling kelompok? Saya Pak. Oke, Nak Tifa, coba sampaikan apa itu konseling kelompok yaitu seorang konselor dan konseli atau peserta didiknya dengan memberikan layanan secara kelompok. Bagus Nak Tifa, rupanya adik-adik masih ingat ya pembahasan kemarin. Saya juga akan tambahkan sedikit ya apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok merupakan pelaksanaan larangan yang dilaksanakan dalam suasana berkelompok. Mengapa dikatakan demikian? Karena diharapkan konseli dengan konselor membangun hubungan yang terbuka, hangat, dan penuh keakraban. Jadi, saya harap adik-adik semua bisa aktif dan memberikan saran-saran atau pertanyaan yang sifatnya membangun dari kegiatan kita hari ini, yaitu konseling secara kelompok atau konseling kelompok. Saya anggap semua sudah memahami apa itu konseling kelompok. Iya Pak. Pak. Ya baik adik-adik, sebelum kita lanjut, kalian juga harus tahu dan sepakati bahwa di BK itu mempunyai asas kerahasiaan. Jadi masalah adik-adik sekalian jangan membuka atau sekali-sekali menceritakannya kepada orang apa yang kita bahas dalam proses layanan ini. Bagaimana adik-adik kalian paham dengan kesepakatan kita hari ini? Paham. Ya. Baik, minggu kemarin kita sudah bahas masalah dan memberikan solusi kepada anak Alia ya, adik-adik. Iya Pak. Alia minggu lalu sudah
sudah dibahas dan sudah diberikan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, oke. Oke, Alia, coba sampaikan apa saja yang telah kamu lakukan setelah mendapatkan solusi minggu lalu. Tahan dulu ya, Alia. Oke, kepada adik-adik, harap memperhatikan penjelasan dari teman kamu, Alia. Baik, Pak. Oke. Alia, silakan. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya sudah memberikan pemahaman kepada teman-teman saya, Pak. Bagaimana ada perubahan setelah memberikan pemahaman, Nak? Ya Pak, sudah ada perubahan. Jadi di kelas saya belajarnya sudah tidak terlalu ribut seperti minggu-minggu lalu, Pak. Terus teman-teman saya juga sudah mulai tenang dalam belajar. Oh ya, Nak, alhamdulillah. Kepada adik-adik, berikan tepuk tangan atas pencapaian Alia. Jadi, teman-teman kamu ini sudah bisa tenang dalam belajar ya, Nak Alia? Iya, Pak. Oke, Nak Alia, saya ingin bertanya kepada Nak Alia. Jika dimasukkan dalam skala angka 1 sampai 10, sebelum kamu melakukan perubahan dari intervensi lalu, Nak Alia, ada di skala 1. Jadi hari ini kamu sudah ada di skala angka berapa, Nak? Iya Pak, jadi sekarang saya merasa saya sudah berada di skala 8, Pak. Wah, bagus sekali, Nak. Alia pencapaiannya hingga di skala 8 ya. Tetap pertahankan, Nak. Apakah Nak Alia sudah puas di skala angka 8 ini? Iya Pak, tapi saya usahakan untuk lebih dari itu. Ya, oke, Nak. Bapak harap kamu bisa menghadapi masalahmu ini dengan baik dan skalanya bisa ditingkatkan lagi. Adik-adik yang lain juga bisa membantu temannya jika ada yang keliru atau salah dari Alia. Alia juga membantu teman-temannya ya. Apakah kalian sudah paham sampai di sini? Ya Pak. Iya, Pak. Ya, oke, Nak. Jadi, siapa lagi yang ingin mengungkapkan masalahnya? Saya, Pak. Baik, Nak Tifa ya. Oke, permasalahannya Nak Tifa hampir sama dengan masalah Alia ya. Tapi kamu sulitnya di rumah. Iya, Pak, betul. Saya sulit mengikuti pembelajaran di rumah. Itu karena saya harus menjaga adik saya di rumah, Pak. Oh iya, Nak Latifah, jadi kamu sulitnya sama dengan permasalahan Alia, tapi masalah kamu di rumah. Dan Latifah sulit belajar karena menjaga adiknya ya. Iya, Pak, betul. Oke, Nak, saya harap kamu tetap sabar ya. Begitulah sebagai kakak, kita harus peka dan kuat, apalagi kita disuruh untuk menjaga adik di rumah. Oh iya, Nak, saya ingin bertanya, dan jika ini akan terjadi kepada Latifah, bagaimana jika adikmu tidak akan mengganggu Latifah lagi saat belajar dan adikmu bermain dengan mandiri? Bagaimana perasaan kamu, Nak Latifah? Saya pasti sangat senang dan akan fokus lagi belajar di rumah. Saya juga akan fokus ke adik saya itu bisa memahami keadaan saya saat belajar, Pak. Oh iya, baik, Nak. Apa yang bisa kamu lakukan untuk mewujudkannya? Saya akan memberitahu adik saya untuk bermain di luar rumah. Oh, bagus, Nak. Kepada adik-adik yang ingin memberikan solusinya juga bisa. Jadi di sini bukan hanya Bapak yang aktif memberikan solusi, tapi adik-adik yang lain di room ini
bisa memberikan solusinya. Jadi siapa dari adik-adik yang ingin memberikan solusi? Saya, Pak. Silakan, Mbak Misna. Jadi menurut saya adik Latifah itu sebaiknya dikasih permainan untuk bermain di kamarnya. Oke, jadi dengan memberikan mainan kepada adiknya Tifa ya. Baik, siapa lagi yang ingin memberikan sarannya? Saya, Pak. Ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya kembali, Pak. Jadi kalau saya, Tifa bisa meminta kepada tantenya atau keluarganya yang lain untuk menjaga adik-adiknya jika Latifah ingin belajar, Pak. Oke, bagus, Nak Alia. Nah, bagaimana Nak Tifa? Apakah sudah memahami apa yang harus kamu lakukan? Iya Pak, saya bisa memberikan kepada adik saya mainan untuk bermain di kamarnya. Dan saya juga bisa meminta kepada tante atau keluarga saya yang lain untuk menjaga adik saya ketika saya belajar. Oh iya, rupanya kamu paham sampai di sini ya. Baik, ada lagi yang ingin disampaikan mengenai saran-sarannya kepada Nak Latifah? Saya, Pak. Ya, silakan Nak Misna. Siap. Nah, Latifah ini bisa memberikan penjelasan kalau Latifah ini ingin belajar lebih dulu. Baru kita bermain lagi, setelah itu kita belajar. Bagus sekali Nak Misna. Saya akan memperjelas ya. Jadi Latifah harus memberikan penjelasan kepada adiknya kalau Latifah sedang ingin belajar di rumah, dan setelah belajar baru Latifah bisa bermain lagi. Oke, bagaimana dengan Nak Latifah? Apakah sudah memahami saran atau solusi yang telah disampaikan dari teman-teman kamu? Ya Pak, saya mengerti. Saya juga harus memberikan penjelasan kepada adik saya itu kalau saya itu ingin belajar saat ini, dan setelah belajar baru saya bisa menemaninya untuk bermain. Oke, Nak Latifah, saya akan bertanya kepada Nak Latifah. Jika digambarkan ke skala angka 1 sampai 10, maka sekarang yang dialami Nak Latifah ada di skala angka berapa? Skalanya itu Pak, saya merasa saya sudah berada di angka skala 8. Alhamdulillah. Saya minta tepuk tangannya untuk kita semua yang luar biasa ini. Ya, baik. Jika Latifah sudah memahami, saya harap Latifah bisa menyelesaikan masalahnya ini dengan melaksanakan apa yang menjadi pernyataan kesimpulan yang didapatkan Nak Latifah tadi. Adik-adik yang telah mengikuti dari sesi awal hingga akhir pertemuan kali ini, kita cukupkan pertemuan kita untuk konseling kelompok ini. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya. Tetap semangat ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, Bapak akan siap mendengarnya dan membantu adik-adik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.